Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar hari ini seperti biasanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Anak-anak, siapa yang pertama datang ke sekolah hari ini? Ayo angkat tangan. Ya, silakan maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman, kita belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah masuk semua. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alat tulisnya sudah siap? Siap. Alhamdulillah ya. Jadi materi kita hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ya, untuk lebih semangat belajar kita hari ini, marilah kita tekuk semangat. Ya, siap untuk tekuk semangat? Marilah kita mulai. 1, 2, 3, ya. Tekuk semangat. Ding, dung, dung, dung. Yang datang, ding, 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 dung, dung, dung. Ya. Sekarang kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, model, metode, dan pendekatan pembelajaran kita hari ini adalah model, problem, basic learning, kemudian metode, ceramah, tanya jawab, diskusi, pendekatan, diferensiasi, KSI, konten, dan proses. Ya. Nah, dimensi profil belajar Pancasila, karakter yang diharapkan: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Bergotong royong. Jadi pertanyaan pertama, apakah bangsa Indonesia pernah dijajah? Ayo angkat tangan, coba bisa ya. Ayo, Randa. Pernah, ya betul atau tidak? Betul. Ditepuk tangan. Ya, kemudian pertanyaan kedua, apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Yang sebelah sini. Ayo, siapa bisa? Ayo, silakan. Ya, berdagang dan mencari rempah-rempah. Tepuk tangan. Beri tepuk. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera.
Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorongan penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Tadi sudah kita menyimak video ya. Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Tahun berapakah bangsa Portugis mendarat di Indonesia? Siapa bisa? Ayo, ayo. 1511. Ya, 1511. Ya, tepuk tangan ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tujuan lain bangsa Spanyol selain melakukan perdagangan rempah-rempah? Ayo, siapa yang bisa? Dari Dori dan Desper. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita ya perhatikan ya peta di papan tulis ya. Nah, peta kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Ya, kita perhatikan ya. Nah, pertama ya diawali oleh bangsa Portugis. Nah, Portugis mencari rempah-rempah di Maluku. Setelah itu diikuti oleh Spanyol. Nah, selanjutnya Belanda mendirikan Aceh ya. Nah, Aceh untuk menguasai perdagangan di wilayah Indonesia. Nah, kemudian Inggris keempat berkuasa dan akhirnya Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Itulah alur perjalanan bangsa-bangsa asing masuk ke Indonesia. Nah, perhatikan anak-anak, coba kita silamkan, ayo, coba kita silamkan kedua jari kita di hidung, ya. Kemudian telunjuk kita di hidung lalu dibuka lagi, ya. Coba ya.
Ya, kita mulai ya. Disila, dibuka, disila, dibuka, disila, dibuka. Ya, tadi anak-anak fokus. Ya, tepuk tangan semua. Nah, silakan siswa dikelompokkan sesuai tingkat pemahamannya. Nah, setiap kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang, ya, sesuai peran. Ya, ada yang bertulis, pemimpin diskusi, mencatat ide, dan pengumpul materi. Ya, sekarang sudah siap semuanya? Sekarang kita mulai ya. Pembagian tugas LKPD 1 ya. Ini kan Spanyol. Portugis ya. Kemudian susu, Belanda, Inggris ya. Sekarang silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompok mencari informasi tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Setelah itu anak-anak mempresentasikan ke depan masing-masing kelompok dan kemudian kelompok lain akan menyimaknya. Ya. Sekarang silakan anak-anak berdiskusi ya. Nah, kemudian kelompok lain memberi tanggapannya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sekarang kita presentasikan ke depan ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang kita mulai dari kelompok Portugis. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan diskusinya. Ya, kemudian nanti kelompok lain akan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Otopun. Di samping kanan saya
hari Indonesia di samping kanan saya ketika masa kanan di samping kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Informasi kedatangan bangsa Portugis. Terjadi perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan, mau bertanya. Apa informasi pertama kedatangan bangsa Portugis? Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Masih ada lagi? Ada masih yang bertanya tentang presentasi dari kelompok Portugis? Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Untuk yang kedua, silakan kelompok Spanyol untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok Spanyol. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nur Aziza. Di samping kanan saya Hafizah Valentina di samping kanan saya. Ariana Bisujaya. kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terjadi persaingan antara kerajaan Ternate di bumi Portugis dan Tidore di bumi Spanyol. Setelah menjajah Ternate dan Tidore di kami, mereka melakukan perlawanan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kelompok lain. Apa tujuan lain bangsa Portugis? Tujuan lain Spanyol yaitu buat glory gospel. Ada lagi yang mau bertanya? Apa informasi pertama kedatangan bangsa Spanyol? Mencari rupa-rupa dan perdagangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok Inggris. Ya, silakan presentasinya ke depan. Dari kelompok Inggris saya mempresentasikan perjalanan kami. Perkenalkan, nama saya Cinta Dia Putri. Adalah penyawan sebelah kanan saya. Dia menunjukkan sebelah kiri saya. Biasa di sebelah kanan saya. Informasi kedatangan bangsa Inggris dan perdagangan pertama di Eropa sangat menguntungkan, sehingga itu mendapatkannya dari bayaran pemerintah Eropa. Ingin memonopoli perdagangan di Indonesia dan terjadilah penjajahan. Yang bertanya, ya silakan. Apa tujuan bangsa Inggris datang ke Indonesia? Ingin memonopoli perdagangan di Indonesia dan terjadilah penjajahan. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurza di sebelah kanan saya, kemudian mereka Yanti di sebelah kanan saya, dan Yuniarta di sebelah kanan saya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Informasi kedatangan bangsa Belanda. Tahun berapa bangsa Belanda berhasil mendarat di Banten? 1590. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apa informasi ketiga yang Belanda? Kewenangan VOC melakukan penebangan tanaman rempah-rempah, memberi hukuman, dapat mengeluarkan peta uang sendiri, membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. VOC bubar menjadi pahlawan dipimpin Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Muncul tanaman paksa dan Belanda melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Sekian presentasi
dari kelompok kami. Kumpulkan hasil diskusinya ya. Ya. Nah, sekarang Bapak memberikan pertanyaan umpan balik. Nah, coba ya kan. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa di Nusantara? Ayo, kita bisa. Pengaruh budaya dan agama. Ya, pengaruh budaya dan agama. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Ayo katakan. Kekayaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam rempah. Ya, tepuk tangan. Ada yang ingin bertanya? Sekarang kita lanjutkan ke LKPD 2 ya. Jadi LKPD 2 itu sudah secara individu ya. Sekarang ya, perhatikan petunjuk ya, perhatikan petunjuknya dulu. Pertama, guntinglah bendera bangsa asing yang tersedia lalu tempelkan pada peta sesuai dengan jalur kedatangannya ya. Kemudian yang kedua, isilah informasi yang kamu ketahui mengenai kedatangan bangsa asing pada kolom yang tersedia. Kemudian yang ketiga, tempelkanlah jawabanmu sesuai dengan peta kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama, guntinglah bendera ya. Guntinglah bendera bangsa asing yang tersedia. Lalu tempelkan pada peta sesuai dengan jalur perdagangannya. Nah, sesuai dengan jalur perdagangannya, ya. Jadi ada itu tempel di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, isilah informasi yang kamu ketahui mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, jadi informasi ya. Jadi di sini ada informasi ya. Kemudian yang ketiga, tempelkan jawabanmu sesuai dengan peta kedatangan bangsa asing di Indonesia. Nah, jadi tempelkan ya.
Oke semuanya? Kumpulkan ya, kumpulkan sekarang hasilnya ya. Ya, nah sekarang kumpulkan hasil tugas di videonya. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia dimulai sejak abad ke-16 dengan tujuan utama mencari rempah-rempah. Ya, sekarang Bapak akan bertanya, apa itu rempah-rempah? Bangsa manakah yang datang ke Indonesia? Bangsa manakah yang pernah datang ke Indonesia? Ya. Nah, jadi untuk refleksi pembelajaran ada 4 pertanyaan, ya. Nah, yang pertama, bagaimana proses diskusi dan kerja kelompok berlangsung, apakah ada kendala yang dihadapi, ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini. Nah, kemudian yang ketiga, apakah manfaat ya kamu pelajari sejarah datangnya bangsa-bangsa asing di Indonesia. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana perasaan belajar hari ini, mengapa, ya. Sekarang saya bagikan definisinya, ya. Setelah nama kelasnya masing-masing ditulis, ya. Nah, ya. Anak-anak sudah semua? Sudah. Oh, ya. Hasil refleksinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama. Nah, kepada ketua kelas silakan maju ke depan untuk berdoa, ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.